Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Jepara, hidup seorang wanita bernama Sulastri. Sulastri adalah seorang janda yang berusia 50 tahun, yang sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, memutuskan untuk hidup mandiri. Tanpa ada seorang pun yang membantunya, ia menjalani hidupnya dengan tekad yang luar biasa, menghidupi dirinya sendiri dengan cara yang sederhana namun penuh perjuangan. Sejak kecil, Sulastri selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi wanita yang kuat, yang tidak bergantung pada siapapun. Meski hidupnya tidak mudah, ia selalu percaya bahwa setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setelah suaminya meninggal dunia, Sulastri tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya dan berjuang untuk bertahan. Dengan modal keterampilan membuat jamu tradisional yang ia warisi dari ibunya, Sulastri memulai kehidupannya sebagai tukang jamu gembolan. Jamu gembolan, atau jamu keliling, adalah pekerjaan yang sudah sangat dikenal di desa-desa kecil. Setiap pagi, Sulastri mengayuh sepeda tuanya, dengan keranjang besar di depan yang penuh dengan botol-botol jamu beraneka ragam. Ia menjual jamu kunyit asam, jamu beras kencur, jamu temulawak, hingga jamu tongkat ali yang dipercaya bisa meningkatkan stamina. Jamu-jamu tersebut adalah hasil racikan tangannya sendiri, yang sudah terbukti khasiatnya dari generasi ke generasi. Keahlian dalam meramu jamu ini membuat Sulastri terkenal di desanya. Namun, meskipun ia bekerja keras setiap hari, hidupnya tetap terasa sunyi. Setelah ditinggal suaminya, Sulastri memilih untuk tidak menikah lagi. Ia merasa cukup dengan hidup yang ia jalani. Baginya, cinta dan pernikahan hanya akan membawa masalah. Ia takut terluka lagi, takut mengalami kehilangan yang sama seperti yang dialaminya sebelumnya. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan kehidupannya yang sederhana. Sulastri memang sering didekati oleh pria-pria yang tertarik padanya. Mereka datang menawarkan perhatian, bahkan ada yang menyatakan niatnya untuk menikahinya. Namun, Sulastri selalu menolak dengan halus. Ia tidak ingin terganggu dengan urusan cinta. Ia merasa sudah cukup dengan jamu dan rutinitasnya sehari-hari. Meski demikian, dalam hatinya yang terdalam, Sulastri tetap merasa kesepian. Rasa kesepian itu tidak bisa ia pungkiri, terutama ketika ia melihat pasangan-pasangan lain yang tampak bahagia, berjalan bersama di bawah sinar matahari. Pada suatu pagi yang cerah, saat Sulastri sedang melintasi jalan desa dengan sepeda tuanya, pandangannya tertumbuk pada sebuah rumah di ujung jalan. Rumah itu milik Pak RW, ketua RW di desa mereka. Pak RW adalah seorang duda yang sudah cukup lama tinggal di desa tersebut. Ia dikenal sebagai pria yang bijaksana, tegas, namun lembut. Meskipun usianya sudah menginjak 50 tahun, Pak RW masih terlihat segar dan penuh semangat. Masyarakat desa sangat menghormatinya karena kepemimpinannya yang adil dan penuh perhatian. Sulastri merasa ada yang berbeda ketika melihat Pak RW. Pada awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan. Namun semakin sering mereka berpapasan, semakin kuat perasaan itu tumbuh dalam dirinya. Pak RW tidak seperti pria-pria lain yang datang mendekatinya. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaan atau niatnya secara langsung, tetapi ada sesuatu dalam cara Pak RW berbicara, dalam senyumnya yang penuh makna, yang membuat Sulastri merasa nyaman. Kadang-kadang, mereka berbicara dalam pertemuan-pertemuan desa, atau ketika Pak RW datang membeli jamu darinya. Sulastri mulai merasa bingung. Ia tidak pernah mengharapkan perasaan seperti ini muncul lagi dalam dirinya. Rasanya seperti ada yang menarik di dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ia segera mengusir perasaan itu. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta lagi? Bagaimana mungkin ia bisa mempercayai seseorang lagi setelah apa yang telah ia alami? Ia sudah cukup dengan kehidupannya yang tenang.
Cinta tidak lebih dari sebuah godaan yang hanya akan membawa masalah. Pada suatu sore, saat Sulastri sedang beristirahat setelah seharian berjualan jamu, Pak RW mendekatinya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya, namun senyumnya tetap hangat seperti biasa. "Sulastri, apakah kamu ada waktu sebentar?" tanya Pak RW, suaranya lembut. Sulastri mengangguk, merasa ada yang aneh dengan cara Pak RW berbicara. "Tentu, Pak RW. Ada apa?" Pak RW duduk di bangku teras rumah Sulastri, memandang wanita itu dengan penuh perhatian. "Saya hanya ingin berkata bahwa saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kamu selalu memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu bukan hal yang mudah." Sulastri hanya tersenyum tipis. "Itu sudah menjadi kewajiban saya, Pak RW. Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Pak RW menatapnya dengan serius. "Namun, aku merasa kamu lebih dari sekadar wanita yang menjalani hidup dengan tenang. Kamu adalah wanita yang kuat, Sulastri. Dan aku sangat mengagumimu." Sulastri merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata Pak RW menyentuh hatinya. Tetapi, ia berusaha untuk tetap tenang. "Terima kasih, Pak RW. Saya hanya berusaha menjalani hidup seperti apa adanya." Pak RW diam sejenak, kemudian melanjutkan. "Aku tahu kamu sudah lama sendirian. Aku tahu apa yang kamu rasakan, dan aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai dirimu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu." Sulastri terdiam. Kata-kata Pak RW terasa berat, dan ia tidak tahu harus merespon bagaimana. Apa yang sebenarnya ingin Pak RW sampaikan? Apakah ia menyukai dirinya? Tapi mengapa Pak RW tidak langsung mengungkapkan perasaannya seperti pria-pria lain yang pernah mendekatinya? Mengapa ia memilih untuk berbicara dengan cara yang begitu hati-hati? Pak RW tersenyum lagi, namun kali ini senyumnya sedikit berbeda. "Saya tahu ini tidak mudah, Sulastri. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya begitu saja. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai keberanianmu dan kekuatanmu." Sulastri hanya bisa terdiam, hatinya penuh dengan kebingungan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ia memandang Pak RW, mencoba membaca ekspresinya, tetapi ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Pak RW berdiri, bersiap untuk pergi. "Apapun keputusanmu, Sulastri, aku akan menghormatinya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli." Sulastri menatapnya sejenak, kemudian berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Terima kasih, Pak RW. Saya akan memikirkannya." Pak RW mengangguk dan berjalan pergi, meninggalkan Sulastri yang masih duduk di teras rumahnya, merenung dalam kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perasaan ini tiba-tiba muncul begitu saja? Apakah ini cinta? Ataukah hanya rasa kesepian yang mengaburkan pikirannya? Sulastri tidak tahu jawaban pasti. Namun satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Pak RW telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia pendam kini muncul kembali. Namun, apakah ia siap untuk membuka hati setelah segala yang telah ia alami? Sulastri duduk di teras rumahnya, memandangi keranjang jamu yang masih tergeletak di sampingnya. Seperti biasa, ia akan mempersiapkan jamu-jamu itu untuk dijual keesokan harinya, tetapi malam itu pikirannya teralihkan. Bayangan Pak RW yang tersenyum lembut, cara dia berbicara penuh perhatian, serta kata-kata yang disampaikan begitu dalam, terus menghantui benaknya. Rasa bingung dan gelisah mulai mengisi ruang di dalam hatinya. Setiap kali ia mengingat pertemuan mereka, perasaan itu semakin kuat. Pak RW tidak seperti pria lain yang pernah mencoba mendekatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tulus dalam diri Pak RW. Tapi, apakah perasaan itu bisa berbuah menjadi sesuatu yang indah? Ataukah ia hanya akan menjadi kebodohan yang akan menambah beban dalam hidupnya? Sulastri tak tahu harus berbuat apa. Kenapa ini terjadi? Pikirnya dalam hati.
Apakah aku begitu mudah tergoda? Mengapa aku merasa seperti ini? Beberapa kali, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu hanyalah sebuah angin lalu, sesuatu yang datang karena terlalu lama hidup dalam kesepian. Tapi semakin ia mencoba untuk melupakan Pak RW, semakin perasaan itu tumbuh kuat. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang berat. Di satu sisi ada rasa nyaman yang datang bersama kehadiran Pak RW, namun di sisi lain, ada ketakutan yang mendalam, takut terluka lagi. Pada pagi hari berikutnya, Sulastri bangun lebih awal dari biasanya. Dia tahu, rutinitasnya sebagai tukang jamu harus dilanjutkan. Dan meski hati dan pikirannya kacau, pekerjaan itu adalah yang membuatnya tetap berdiri teguh. Dengan langkah ringan, ia menyusun botol-botol jamu dan mulai mengayuh sepeda tuanya. Namun, dalam perjalanan keliling desa itu, pikirannya tak henti-hentinya kembali pada Pak RW. Desa itu sunyi saat ia mulai melintasi jalan-jalan yang sudah dikenalnya. Suasana pagi yang tenang membuat hatinya semakin gamang. Setiap orang yang ia temui, baik itu ibu rumah tangga, anak-anak yang sedang berlari, atau para pria yang kadang berhenti untuk membeli jamu, semua tampak berjalan dalam rutinitas yang biasa. Namun bagi Sulastri, hari itu terasa berbeda. Semua tampak lebih jauh dari jangkauannya, lebih kabur dalam pandangannya. Ketika melewati rumah Pak RW, Sulastri memperlambat langkah sepedanya. Matanya tertuju pada rumah sederhana itu, dengan halaman yang rapi dan tanaman yang tumbuh subur. Ia teringat pada senyum Pak RW yang hangat. Sepertinya, hidup Pak RW pun sederhana, meski di luar terlihat penuh penghormatan. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah aura ketenangannya, sesuatu yang tidak bisa Sulastri temukan di tempat lain. Sulastri menarik napas panjang. Mengapa aku harus terus berpikir tentang dia? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi saat ia berbalik, sebuah suara terdengar memanggilnya. Sulastri. Sulastri menoleh dan melihat Pak RW sedang berjalan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang aneh dengan pertemuan ini. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak bisa lari. "Apa kabar pagi ini?" tanya Pak RW dengan senyuman khasnya. Sulastri tersenyum tipis. "Baik, Pak RW. Pagi ini sepi, seperti biasa. Jamunya pun lancar." Pak RW mengangguk. "Aku ingin mengajakmu bicara, Sulastri. Ada yang ingin kukatakan." Suaranya serius, dan tatapan matanya tampak lebih dalam dari biasanya. Sulastri merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Ada apa, Pak RW?" jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Pak RW memandang sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang mendengarkan mereka. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Sulastri, aku tahu mungkin ini terdengar terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku tertarik padamu, dan aku ingin lebih dari sekadar teman. Aku ingin bersama kamu." Sulastri terkejut. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Meskipun perasaan itu sudah lama tumbuh dalam dirinya, mendengar pengakuan itu langsung membuatnya merasa terjaga dari lamunannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Matanya yang semula penuh keraguan kini mulai berkilau dengan berbagai emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu harus bagaimana," ujar Sulastri. Suaranya hampir bergetar. "Aku sudah lama sendiri, Pak RW. Aku takut terluka lagi. Aku tidak tahu apakah aku siap." Pak RW menatapnya dengan lembut. "Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tulus. Aku ingin kita berjalan bersama, namun aku juga menghargai setiap keputusan yang kamu buat." Sulastri terdiam, mencerna kata-kata itu. Rasanya, ada begitu banyak yang harus ia pertimbangkan. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan Pak RW, tetapi di sisi lain, ketakutannya untuk kembali membuka hati membuatnya ragu. Dia ingin menerima, tetapi dia juga ingin melindungi dirinya dari rasa sakit yang mungkin akan datang. Pak RW tersenyum lagi, meskipun senyum itu tampak sedikit cemas. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada, Sulastri. Tidak ada paksaan,
Tidak ada tekanan. Aku hanya ingin kita saling mengerti. Perlahan, Sulastri mulai menanggalkan sedikit keraguannya. Ada ketulusan dalam diri Pak RW yang sulit ia abaikan. Ia sudah lama merasa kesepian, dan sekarang ada seseorang yang ingin berjalan bersamanya. Namun, hatinya masih berperang dengan dirinya sendiri. Ia takut jika ia membuat keputusan yang salah. Takut jika ia akan kembali merasakan kehilangan. Pak RW, kata Sulastri akhirnya. Aku akan berpikir tentang ini. Aku akan berusaha untuk memahaminya lebih dalam. Terima kasih sudah jujur padaku. Aku menghargainya. Pak RW mengangguk. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menunggu. Sulastri, aku ingin kamu merasa nyaman dengan apapun keputusan yang kamu buat. Dengan langkah pelan, Pak RW pun berbalik dan pergi. Sulastri berdiri di tempatnya. Terdiam. Ada perasaan campur aduk yang kini menguasai hatinya. Sulastri merasa terhimpit antara keinginan untuk menerima cinta dan ketakutan yang datang bersamaan dengan hal itu. Namun, ia tahu satu hal pasti. Kehidupan tidak akan pernah sama jika ia terus menolak kesempatan untuk merasakannya lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sulastri duduk di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Tapi kali ini, pikirannya tidak lagi kosong. Ada keputusan besar yang harus diambil. Sulastri tahu, apapun yang terjadi, hidupnya akan berubah. Keputusan itu tidak mudah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju sebuah perjalanan baru yang ia sendiri belum tahu arah dan ujungnya. Namun, satu hal yang ia yakini, kadang-kadang, cinta datang dengan cara yang tak terduga, dan perasaan itu harus diterima dengan segala kerentanannya. Pagi itu, langit Jepara tampak cerah. Matahari yang perlahan naik dari balik pegunungan memberi kehangatan pada desa yang mulai terbangun. Suara burung berkicau di kejauhan, dan beberapa rumah di sepanjang jalan sudah mulai sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Namun, bagi Sulastri, hari itu terasa begitu berat. Pikirannya yang berputar-putar semalam tak kunjung berhenti. Sulastri bangkit dari pembaringannya dan memulai rutinitas hariannya. Seperti biasa, ia menyiapkan jamu-jamu gembolan untuk dijual keliling desa. Tangannya yang cekatan mencampurkan ramuan dengan penuh perhatian. Setiap sentuhan tangannya pada botol-botol jamu itu terasa seperti upaya untuk menenangkan pikirannya. Namun, meski tubuhnya sibuk, pikirannya tetap saja tertuju pada Pak RW. Kemarin, setelah pertemuan mereka, hatinya dipenuhi kebingungan. Kata-kata Pak RW yang tulus tentang ingin bersama Sulastri membuatnya merasa tidak siap. Tentu, Sulastri merasakan ketertarikan yang sama, tetapi perasaan takut dan keraguan terus menghantuinya. Apakah dia bisa menerima cinta lagi? Apakah dia sanggup menjalani hubungan yang baru setelah sekian lama hidup sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tak bisa ia jawab dengan pasti. Sulastri menghela napas panjang. Ia memandang wajahnya di cermin kecil yang ada di dinding rumah. Wajah itu sudah banyak mengalami kesulitan. Banyak garis yang terukir dari kehidupan yang penuh perjuangan. Namun, dalam matanya masih ada semangat yang tak mudah padam. Setelah beberapa saat, ia mengangkat keranjang jamu dan memulai perjalanan keliling desa. Namun, saat melewati rumah Pak RW, ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Hatinya berdebar lebih cepat, dan ia tiba-tiba merasa ragu. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus berbicara lagi dengan Pak RW dan mengungkapkan perasaannya? Ataukah ia harus tetap menahan diri dan hidup seperti biasanya, tanpa mengubah apapun? Ketika ia melintas di depan rumah Pak RW, ia melihat pria itu sedang duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sambil memandang matahari pagi. Saat melihat Sulastri mendekat, Pak RW tersenyum, matanya berbinar seperti biasa. Sulastri, pagi ini cerah sekali, ya? Sapanya dengan nada yang ringan, seakan tidak ada yang berubah sejak pertemuan kemarin. Sulastri hanya mengangguk sambil tersenyum canggung. Ia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara mereka, namun tak bisa terungkapkan. Iya, Pak RW.
Cuaca memang bagus pagi ini, jawabnya, berusaha seolah-olah tidak ada yang berbeda. Pak RW menatapnya dengan tatapan yang penuh perhatian, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Sulastri. Aku tahu kamu sedang berpikir banyak tentang apa yang aku katakan kemarin, ujar Pak RW dengan suara lembut, mencoba membuka percakapan. Sulastri terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Pak RW itu seolah mengguncang pikirannya. Pak RW, aku masih bingung, ujarnya perlahan, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Aku tak tahu apakah aku siap untuk membuka hati lagi. Aku takut. Pak RW, takut terluka lagi. Pak RW mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. Aku mengerti, Sulastri. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tulus. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Sulastri menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada kehangatan yang datang dari kata-kata Pak RW, namun ketakutannya untuk jatuh cinta lagi membuatnya merasa ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima cinta lagi setelah kehilangan begitu lama. Lanjut Sulastri, suaranya serak. Aku takut, Pak RW. Aku takut bahwa semuanya akan berakhir seperti yang sebelumnya. Aku takut kalau aku membuka hati, aku akan terluka lagi. Pak RW mendekat, lalu duduk di samping Sulastri di jalanan depan rumahnya, seolah ingin memberi ruang bagi mereka berdua untuk berbicara lebih terbuka. Sulastri, aku tidak meminta kamu untuk memberi jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku ingin bersama kamu, tetapi aku juga tahu kamu harus memutuskan dengan hati yang tenang. Sulastri menatap Pak RW, merasa ada kedalaman yang berbeda dalam tatapan mata pria itu. Ia merasa bahwa Pak RW benar-benar memahami ketakutannya, dan itu memberinya sedikit rasa nyaman. Namun, rasa takut yang selama ini menguasainya tak mudah untuk hilang begitu saja. Pak RW, kata Sulastri dengan suara lembut. Kenapa kamu memilih untuk memperjuangkan ini? Kenapa kamu bersedia menunggu? Padahal kita sudah cukup lama hidup dengan cara kita sendiri. Pak RW tersenyum dengan lembut. Karena aku percaya, Sulastri, bahwa hidup itu lebih indah jika kita mau berbagi. Aku sudah cukup lama hidup sendirian. Aku sudah merasa cukup dengan semua yang aku lakukan. Tapi, ada sesuatu dalam diri kamu yang membuatku merasa bahwa aku tidak ingin menjalani hidup ini sendirian lagi. Aku ingin berjalan bersama kamu. Sulastri merasa hatinya terhimpit. Kata-kata Pak RW yang penuh pengertian itu seperti membuka sebuah celah di hatinya yang telah lama tertutup rapat. Ia merasakan kenyamanan yang tak biasa, namun sekaligus ketakutan yang terus mengganggu pikirannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Pak RW, kata Sulastri dengan suara bergetar. Pak RW mengangguk dan berdiri. Aku tidak ingin terburu-buru, Sulastri. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tulus. Aku akan menunggu, apapun keputusanmu. Sulastri melihat Pak RW berjalan kembali ke dalam rumahnya, meninggalkan dia di jalanan yang sunyi. Hatinya terasa kacau. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak bisa lari dari kenyataan bahwa perasaan ini ada. Ia tahu, meskipun perasaan itu datang dengan penuh ketakutan, mungkin inilah saatnya untuk membuka hati lagi. Namun, apakah dia cukup berani untuk itu? Di malam hari, setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan, Sulastri duduk di teras rumahnya lagi. Angin malam berhembus pelan, membawa udara segar yang menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, Sulastri mulai merenung. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, kadang-kadang, untuk menemukan kebahagiaan, kita harus berani melangkah meskipun hati kita penuh keraguan. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apakah cinta itu akan berhasil adalah dengan memberikannya kesempatan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang berbeda bagi Sulastri. Meskipun ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, menjual jamu keliling desa, perasaannya tidak lagi sama.
Hatinya penuh dengan perasaan yang datang dan pergi, kebingungan yang terus mengganggunya, serta pertanyaan yang selalu terulang. Apakah ia sudah siap untuk menerima cinta lagi? Setiap kali ia bertemu dengan Pak RW, ia merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Ketika pria itu tersenyum padanya, rasa hangat menjalar di sekujur tubuhnya. Namun di sisi lain, ketakutan yang mendalam tetap ada. Takut jika ia terlalu berharap. Takut jika ia membuka hatinya hanya untuk merasakan kehilangan lagi. Setiap kali mereka berbicara, Pak RW tidak pernah mendesaknya. Pria itu selalu sabar, memberi ruang bagi Sulastri untuk berpikir dan memutuskan dengan hati yang tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Sulastri merasa bahwa ia tak bisa terus melarikan diri. Ia harus membuat keputusan, menghadapi ketakutannya, dan menerima kenyataan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. Pada suatu pagi yang cerah, setelah Sulastri selesai menjual jamunya, ia berhenti sejenak di bawah pohon beringin yang besar, tempat yang biasa ia kunjungi ketika ia merasa bimbang. Pikirannya kembali pada Pak RW. Semua pertemuan dan percakapan mereka kembali terputar dalam benaknya. Perasaan cinta itu ada, meskipun disertai rasa takut yang begitu dalam. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Sulastri pada dirinya sendiri. Apakah aku siap untuk melangkah lagi? Ia merenung lama, menatap jalanan desa yang sepi. Hati dan pikirannya seolah bertarung, antara rasa nyaman yang datang dengan kedekatannya dengan Pak RW dan ketakutan akan kemungkinan terluka lagi. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa hidup yang ia jalani tanpa cinta, tanpa kehadiran seseorang yang bisa mendampinginya, terasa hampa. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak RW. Keputusannya sudah bulat. Ia akan berbicara dengan pria itu, mengungkapkan apa yang ada di hatinya, meskipun rasa takut masih menyelubungi dirinya. Ia tahu, jika ia tidak mengambil langkah ini, ia akan terus hidup dalam kebimbangan yang tidak berujung. Sulastri mengayuh sepedanya dengan cepat menuju rumah Pak RW. Ketika ia sampai di depan rumah itu, ia merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menarik napas dalam-dalam dan turun dari sepeda. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pintu rumah Pak RW dan mengetuk pintunya. Pak RW muncul dari balik pintu dengan senyum yang hangat. "Sulastri, ada yang bisa aku bantu?" tanyanya dengan lembut. Sulastri menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa inilah saatnya. "Pak RW," katanya dengan suara pelan namun tegas, "aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin bersama kamu." Pak RW terdiam sejenak. Matanya terbelalak karena terkejut, namun senyumnya segera muncul kembali. "Sulastri, kau tidak tahu betapa bahagianya aku mendengarnya. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah bagimu." Sulastri mengangguk, merasa sebuah beban yang sangat berat terangkat dari hatinya. "Aku takut, Pak RW. Aku takut. Tapi aku tahu aku harus berani. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri, dan aku rasa aku sudah siap untuk berjalan bersama seseorang. Dan aku ingin itu bersama kamu." Pak RW melangkah mendekat, memegang tangan Sulastri dengan lembut. "Kamu membuatku sangat bahagia, Sulastri. Kita akan berjalan bersama. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Aku akan selalu ada untukmu." Sulastri merasa kehangatan yang luar biasa dari sentuhan tangan Pak RW. Dalam sekejap, semua ketakutannya terasa menguap. Ia tahu, hidupnya akan berubah setelah hari ini, tetapi ia siap untuk itu. Ia siap untuk menerima cinta yang datang dengan segala keindahan dan ketakutannya. Mereka duduk bersama di teras rumah Pak RW, berbicara tentang masa depan, tentang harapan-harapan yang baru tumbuh, dan tentang kehidupan yang akan mereka jalani bersama. Tak ada lagi kebimbangan yang menghantui hati Sulastri. Kini, ia tahu bahwa kadang-kadang, untuk menemukan kebahagiaan sejati, kita harus berani melangkah meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Malam itu, Sulastri tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Ia merasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya, sebuah lembaran yang penuh dengan harapan dan kemungkinan.
Ia tahu, meskipun perjalanan ini tidak akan selalu mulus, bersama Pak RW, ia tidak akan merasa sendiri lagi. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang benar. Ia sudah menemukan seseorang yang bisa berjalan bersama, seseorang yang memahami dirinya, dan seseorang yang siap menghadapi kehidupan dengan penuh kasih dan pengertian. Sulastri tidak lagi takut akan cinta. Ia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dan dengan itu, kisah cinta antara Sulastri, si janda tukang jamu gembolan, dan Pak RW, sang duda bijaksana, dimulai. Sebuah perjalanan baru yang penuh dengan kebahagiaan, perjuangan, dan cinta yang tak kenal batas. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.